Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mimin lebih semangat buat kontennya. Sandi dengan wajah masam melirik sosok keenam bocah. Lihat gaya mereka, kampungan banget. Ben seolah sudah melupakan masalah adiknya sedang jalan-jalan sendirian saat ini. Dia malah menatap anak-anak yang imut itu dan sesekali Ben mencubit pipi empuk mereka. Mereka memang sungguh imut, kan? Dan cuman adik kesayangan mereka yang bisa melahirkan anak-anak seimut mereka. Siapa nama kalian? Tanya Sandi dengan dingin. Jani melangkah maju, tangan kecil Jani lalu menarik salah satu jari Sandi. Jani tanpa takut menjawab, nama aku Jani. Tangan lembut dan mulus si Jani membuat raut wajah Sandi berubah seketika. Aura dingin di diri Sandi pun menghilang dalam sekejap. Aku Juna. Aku Arga. Aku Argina. Nama aku Kamala. Aku Kamael. Siapa yang kasih nama kalian? Sandi tidak menutupi rasa penasarannya lagi. Kamala dengan riang menarik-narik kepangan rambutnya dan menjawab dengan bangga, nama ini pemberian mama kita. Iya betul mama. Pemberian mama. Mama. Bagus sekali namanya. Sandi memuji. Ben terdiam melihat perilaku abangnya. Kamala menatap Sandi, Aaron dan juga Ben. Kamala lalu membuka lebar kedua lengannya. Paman-paman semuanya ganteng sekali. Ben segera menutup hidungnya. Kamala memang sudah terlalu imut. Kedua telinga Sandi seketika merona dan sementara Aaron langsung mengalihkan pandangannya melihat keluar jendela untuk menyembunyikan rasa malunya. Di sini, lebih banyak pup dibandingkan dengan toko busana. Larasati berkeliling sendirian di luar sana. Kemudian, dia melewati sebuah pup. Laras lalu melangkahkan kakinya kemudian duduk di meja di bagian luar sana. Dia memesan segelas minuman yang tidak beralkohol sama sekali. Laras berencana untuk menunggu sejenak. Dan jikalau Kak Ben tidak datang menjemputnya, dia pun berencana untuk pulang sendiri. Ah, jangan pukul aku mohon sama kalian. Jangan pukul aku. Ikuti apa kata aku, kalau enggak, aku akan pukul kamu sampai mati. Aku enggak mau, kenapa kamu mesti bersikap seperti ini sama aku? Aku ini anggota keluarga Yahya. Papa aku itu Dimas Yahya. Asalkan kalian lepasin aku, papa aku pasti akan berterima kasih pada kalian. Papa pasti bakal kasih uang banyak sebagai imbalan sama kalian. Aku mohon lepasin aku. Di dalam pup sangatlah ricuh, terdengar suara isak tangis seorang wanita sambil memelas-melas. Di saat Laras mendengar nama, keluarga Yahya, dan Dimas Yahya, Laras pun terkejut. Siapa orang di dalam sana? Laras bangkit dari duduknya lalu berjalan ke dalam pup. Tampak gambaran seorang wanita sedang memohon-mohon di atas lantai. Dan wanita itu adalah putri kedua dari keluarga Yahya. Dia sedang berlutut meminta pengampunan dari 4-5 lelaki. Dan lelaki itu seharusnya adalah preman. Saat ini, semua pengunjung tampak ikut meramaikan dengan berkerumun menyaksikan kehebohan di dalam pub. Laras merasa sangat aneh. Bagaimana bisa Erika Yahya berada di sini? Bagaimanapun dia adalah anggota keluarga Yahya, biasanya tidak ada orang yang berani menyentuh keluarga Yahya. Aku mohon sama kalian, kalian mau uang, kan? Papa aku bakal kasih ke kalian, beneran. Seluruh wajah Erika sudah dibasahi dengan air mata. Aku nggak mau jual diri. Apa yang nggak bagus dari jual diri? Toh bisa dapat uang, kan? Hahaha. Salah satu lelaki mengulurkan tangan hendak mengelus Erika. Di saat tangan hendak mendekati dada Erika, bam! Terdengar suara pukulan keras. Sebuah apel hijau terbang menghantam tangan kotor lelaki. Si lelaki langsung berteriak kesakitan, ah! Kerjaan siapa ini? Tanda seru petik 2. Kelima lelaki menoleh ke arah datangnya apel. Dan mereka semua melirik sosok Laras yang kurus dan cantik itu, namun mereka tidak yakin wanita sekurus itu berani menghantam mereka.
Erika juga ikut menoleh dan tampak sosok Laras di seberang sana. Dulu, Erika tidak berani mendekati anggota keluarga Dominic, terutama mendekati adik perempuan yang sangat dicintai ketiga abangnya. Namun sekarang, Erika tidak bisa berpikir panjang lagi, dia langsung berdiri dan berlari ke sisi Larasati. "Non Laras, aku udah kehabisan akal, tolong selamatin aku, aku nggak ingin layani mereka," ucap Erika sambil mencucurkan air mata. Laras pernah bertemu dengan Erika sebelumnya, mereka pernah bertemu di sebuah jamuan makan malam beberapa waktu silam. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Laras penasaran. Aku dijual sama ibu aku," jawab Erika dengan suara rendah. "Ibu? Apakah ibu yang dimaksud adalah ibu kandung dari Tina Yahya? Putri kandungnya telah tiada, dan sekarang dia malah ingin menjual putri kecil dari Dimas Yahya. Dasar wanita tidak punya hati." Nasib Erika pasti akan berakhir malang apabila dia tinggal lama di tempat seperti ini. "Ini maksudnya beli satu gratis satu, ya?" Kelima lelaki berjalan ke hadapan mereka sambil mengamati tubuh Laras dari atas hingga bawah. Tatapan genit membuat Laras merasa risih dan jijik. "Aku beri kalian satu kesempatan untuk lari sejauh mungkin. Kalau aku nggak mau." Si ketua berjalan maju 2 langkah dan mereka berjarak sangat dekat saat ini. Saking dekatnya, tubuhnya pun hampir melekat ke tubuh Laras. "Kalau nggak begini aja, aku nggak jadi sentuh dia, tapi kamu ikut abang, ya? Abang jamin hidup kamu bakal bahagia sama abang." Erika melirik Laras dengan kegugupan, dia bukan sedang mengkhawatirkan nasib Laras, tapi Erika sangat penasaran apakah tuan putri dari keluarga Dominic akan tinggal diam ketika ditindas oleh preman-preman ini. Siapa juga yang berani menindas Laras yang memiliki deking ketiga abang yang sangat kuat itu? Laras tanpa gugup bertanya, "Menurut kamu, bagian mana kamu yang paling berharga? Kamu mau ngapain?" Si lelaki tidak begitu mengerti maksud ucapan Laras. "Aku cuman rasa nggak ada yang berharga sama sekali, gimana kalau kamu korek bola mata kamu aja?" Laras seolah sedang meminta pendapat dari si lelaki. "Apa katamu? Cari mati?" Si lelaki murka lalu mengulurkan tangan hendak meraih pundak Laras. Belum sempat disentuh, tangan yang satunya lagi pun sudah dihantam kuat. Pergelangan tangan si lelaki terasa sangat amat sakit. Dia pun merintih kesakitan lantaran lengannya terasa tidak bertenaga lagi. Laras memalingkan wajahnya ke samping dan tiba-tiba tampak sosok lelaki berpakaian hitam sedang berdiri di sampingnya. Laras pun terbengong melongo menatap bola mata hitam si penyelamat. Kenapa dia bisa ada di sini? Laras refleks memutar-mutar cincin di jari manisnya, dan pisau yang hendak dikeluarkannya tadi pun segera disimpan kembali. Pergelangan tangan si brengsek ditahan hingga tidak bisa bergerak. Alhasil, si lelaki tak berhenti merintih kesakitan, kemudian preman-preman lainnya lekas maju ke depan. Tatapan membunuh dilayangkan Askara. 1 detik kemudian, kaki panjangnya langsung menginjak pinggang belakang si preman dan terdengar lagi suara jerit keras. Askara kemudian kesakitan yang menendangnya dengan sangat amat kuat. Kaleng besi dilempar ke muka preman-preman lainnya. Dalam sekejap mata terdengar suara retakan tulang hidung yang sangat keras. Dan disusul darah segar mengalir dari hidung. Keempat preman lainnya tampak berbaring di atas lantai. Mereka ada yang mimisan, dan ada juga yang patah tulang. Laras masih berdiri di tempat dan tatapannya hanya tertuju pada sosok Askara yang sedang melawan semua preman itu. Para preman tampak bagai butiran debu di mata Askara. Askara memang susah ditebak. Erika juga terkejut dengan sosok lelaki yang sangat kuat itu. Perlu diketahui, semua pekerja di pub ini sudah menjalani berbagai macam latihan, mereka pun tidaklah lemah. Namun pada saat seperti ini, entah kenapa detak jantung Erika tiba-tiba berdegup kencang. Mungkin karena melihat sosok Askara bagai seorang pahlawan yang sedang menyelamatkan dirinya. Sebelumnya, tidak ada orang yang pernah menyelamatkan dirinya seperti ini. Namun, detak jantung Erika tiba-tiba hampir berhenti ketika si pahlawan berjalan ke arahnya.
Larasati sungguh tidak mengerti mengapa Askara masih punya muka untuk muncul di hadapannya lagi. Askara lalu berhenti di hadapan Laras kemudian menatap lama diri Laras. "Kamu nggak kenapa-napa, kan?" Terdengar suara serak Askara. Laras mengalihkan pandangannya, membalikkan badan berjalan keluar pub. Laras tidak sudi berbicara dengan Askara lagi. Namun Askara pantang mundur, dia langsung mengikuti langkah Laras. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.